itu kamu mungkin tinggalin sholat, tinggalin puasa. Itu setan, kata mama saya. Oke. Saya sholat, saya nggak tinggalkan kegiatan ibadah saya waktu itu. Udah hari ketiga, saya dulu kemana? Saya dulu pakai jilbab loh. Kerja juga masih sempat pakai jilbab. Di sini urutan ambil air wudhu, urutan ambil. Bohong aja kau. Bentar dulu Bang Dio. Nanti kita tembak Bang Dio. Silakan. Lanjutkan lagi mimpinya, silakan. Udah Terus setelah itu saya mimpi lagi. Saya seperti di taman. Terus saya lihat kayak pohon kayak taman gitu. Nah, saya lihat ada sinar gitu. Saya lihat ada sinar di balik taman itu. Nah, saya lihat salib. Udah, saya lihat salib, saya berpikir apa ini gitu. Terus saya berpikir ini apa gitu. Nah, setelah itu entah kenapa waktu itu memang ada problem besar di dalam keluarga saya, orang tua saya sedang ada masalah gitu ya kan. Nah, sejak itu diajak teman lah saya ke ke ibadah waktu itu dari kampus dulu, saya ikut pelatihan ibadah. Nah, di situ saya tiba-tiba kayak tersentuh gitu loh. Saya tersentuh, saya nangis-nangisnya gitu. Nah, semakin hari semakin saya mengikuti. Nah, saya nyaman di situ gitu. Nah, sampai itu ya, pengakuan itu seperti itu banyak aku temui. Cukup. Tunggu biar Bang Faruk yang nanggapin lah itu. Ya, teman-teman buktikan ya, saksikan teman-teman. Inilah kualitas murtadin. Saksikan teman-teman. Wallahi saksikan ini teman-teman. Tadi Anda katakan bahwasanya Anda bertemu dengan Yesus. Ya kan? Benar nggak? Anda bermimpi dengan Yesus. Sebutkan kepada kami ciri-ciri dari Yesus yang Anda mimpikan itu. Silakan. Ayo, silakan. Saya cuma melihat cahaya terang. Silakan. Ya. Oke, hanya cahaya yang Anda saksikan, Ya. Oke, sebutkan di dalam Bible ya, dikatakan bahwasanya setiap cahaya itu adalah Yesus. Enggak, siapa bilang? Nah, dengan dasar apa Anda katakan sosok yang Anda lihat itu Yesus? Dengan dasar apa Anda katakan sosok itu adalah Yesus? Hati saya. Kena dia. Hah? Dengan dasar apa? Hatinya teman-teman. Sudah? Hati saya. Kalian sudah saksikan? Iya. Beginilah kualitas murtadin. Mereka sangat mudah ditipu oleh syaitan. Bukan, sebelum pun syaitan menipu mereka berupaya menipu kita semua. Bahkan syaitan tak menipu, akan tetapi dia sendirilah yang menipu dan juga berdusta. Tidak ada satu tidak ada satu ayat pun di dalam Bible dikisahkan atau Yesus menceritakan ciri-ciri fisiknya, tidak ada. Bahkan tidak ada satu ayat pun dalam Bible dikatakan Yesus rambut panjang. Bahkan di dalam surat Korintus 1 nomor 14 dikatakan di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang memiliki rambut panjang itu terkutuk. Laknat kepada orang rambut panjang, tak pantas berambut panjang. Jadi atas dasar apa mimpi Anda itu? Anda katakan ketika Anda melihat sosok dalam mimpi Anda itu adalah Yesus, atas dasar apa? Hanya halusinasimu saja teman-teman. Begini kualitas orang murtadin. Bukan halusinasi, hati saya. Saya di situ. Apa dasarnya hati Anda benar? Atas dasar apa Anda membenarkan hati Anda? Silakan. Atas dasar apa Anda membenarkan hati Anda? Silakan. Saya percaya aja itu Tuhan Yesus. Penting Yesus tua. Saya melihat taman. Dengar dulu. Saya melihat taman, cahaya. Terus saya lihat ada saya melihat salib gitu. Nah, di hari ketiga, dengar. Di hari ketiga, enggak gini loh, Tok. Kayaknya nggak ada gunanya juga saya bohong untuk hal-hal yang seperti ini gitu loh. Saya hanya menceritakan kisah hidup saya. Sama seperti orang yang mu'alaf dulu mungkin ya bagaimana cara Tuhan untuk membuat dia menjadi mu'alaf. Masing-masing punya. Gak usah saya mimpi kok. Saya ada mimpi.
Saya muslim Kalau loh. orang Kristen masuk ke Islam tidak ada pernah ngaku. Saya muslim, Mimpi, saya ketemu muslim. apa nggak ada cerita mimpi mereka itu. Ya udah. Banyak kan mualaf karena belajar. Kau biar ku tanya dulu, Bang, bentar, Bang. Simbolan mana kau? Aku Itulah, sorry, purba mana kau? Itulah bedanya. Purba mana kau? Itulah Aku bedanya. purba. Tidak ada Biar ketemu. ku tanya keluargamu mana? Ayo, purba mana kau? Oh iya, saya dari Aku pun purba. Siantar. Aku Saya pun dari purba. Siantar, dari Simalungun. Iya, purba dari mana itu? Boto? Hah? Purba dari mana? Simalungun Ya, apa aku tanya. Toba? Purba Aku dari purba. Simalungun, dari Siantar. Iya. Di mana? Iya, dari- Besari, dari bener nggak Siantar kau? saya. Nggak bohong. Iya. Udah ngaku aja lah. Iya. Dari Dari awal. Siantar saya. Kamu dari mana? Nggak, Baca keluarga lu. Al-Fatihah, coba baca Al-Fatihah. Nggak usah keluarganya di masjid mana sih antar? Tapi keluarga saya sudah di Medan. Ya, di masjid Orang tua mana saya mereka? dulu dari perdagangan. Di masjid mana? Kakek saya punya Masjid Al-Huda ada di Bombongan, masih ada sekarang. Saya cucunya almarhum Ahmad Saragi itu di Siantar, orang pada tahu itu. Bohong dia. Ya. Ya. Hah? Nggak usah gini loh, Pak. Untuk hal-hal seperti ini saya nggak mungkin kalian sering ketemu dengan orang-orang bohong. Ya biasa yang di Kami sudah sering konten-konten ketemu para begini. pembohong kayak kau. Udah Ah. sering kami kesaksian Iya, palsu. iya, Kayak sering iya, kami, udah terserah. sering kami. Iya, terserah. Udah kami udah pengalaman Cuman- profesional kami di sini. Sudah sering kami ketemu Cuman- pembohong kayak kau. Cuma nggak nggak ada. murtadin. Mana ada kau? Nggak ada. Nggak ada. Kau bukan Gini murtadin, loh, kau memang Kristen akun dari asli. saya ini nggak fake. Silakan lihat Alah, aja aku juga sendiri. bisa. Nggak jadi Aku tolak bisa bikin ukur, nggak akun. jadi tolak ukur Aku bisa itu. bikin akun ternak akun dari Kristen tiba-tiba jadi mualaf. Bisa aku. Gak tolak Bisa. ukur juga sebenarnya untuk membuktikan kabur ya. Itu bukan tolak ukur, dari tadi aku Kalau udah ditanya tanya. Aku udah tes masjid tadi mana dari dia awal. dia bilang keluarganya Islam semua. Tanya di masjid mana dia sholat. Bukan Kan gitu gini, Bang Glenn, Atayatul Akhir aja tadi udah belepotan Bang Glenn. Aku dari awal udah tanya tadi. Oh, Itu aja udah belepotan, udah ketahuan dari situ gitu loh. Tadi aku tes tadi kalau memang betul dia itu Islam. Gini Bang Faruk, dulu nih Bang Faruk ya, ada perempuan, namanya itu Maimunah. Itu di roomnya Kak Fauzia itu, masih ingat banget aku. Yang Dia kemarin bilang, Bang Dio cerita itu kemarin kayak. nah, dia bilang dia orang Wakatobi, tapi logatnya logat Papua. Nah, terus kutanya dia, kakak di mana di Wakatobi? Katanya saya orang Kaledupa. Kampungku itu, aku bilang itu kan. Akhirnya ketemu nih klub nih, kukira dia Muslim. Dia awalnya dia ngaku Muslimah. Dia ngakunya sering baca Al-Quran segala macam bla bla bla. Sekalinya aku posting sesuatu terkait dengan kekristenan di akun pertama aku dulu sebelum diblokir itu, dia langsung pertanyakan, katanya Allah SWT itu api loh. Apa maksudnya nih Kak? Aku bilang gitu kan. Ternyata setelah ku telusuri akun-akunnya, ternyata Kristen ngaku-ngaku muslimah. Allah. Gak sedikit Bang Dio, udah banyak kita temukan juga yang begitu. Iya, ya kan? penipu mereka itu. Yang kocaknya pernah sekali waktu itu saya ngomong apa be? Jadi kita tanya itu dua hal doang, dua pertanyaan. Pertama Atahiyatul Akhir dan berapa rakaat ketika sholat jenazah. Itu aja udah masalah. Bohong, mereka pembohong. Ternyata dia Kristen. Sudah aku baik-baikin ya kan, kalau enggak aduh sudah aku gas dari awal. Bukan kali Bang Dio udah saya suruh tes ngaku murtadin, dia saya sampai turun, saya bilang sama Munawir, tolong dites ayatun aja, udah jelas di situ aja bukan, udah nggak bisa juga baca tes itu yang kalau yang di situ aja. Iya, tadi aku suruh baca Atahiyatul Akhir. Rukun tadi. iman dibilang 6, betul, rukun Islam 5. Aku suruh hafal itu karena tadi aku mungkin ditutup sama moderator karena terlalu bising. Saya mau suruh baca itu Pak, tahu nggak? Kalau sempat saya di rumah tadi, saya kasih Al-Quran, saya suruh baca Al-Quran. Karena ini saya ngaku-ngaku banyak kali. Contohnya nggak usah jauh ada dulu. Tamu, ada kayak tamu, si, ada tamu. ada tamu Asnah. Asnah, selamat siang. Agama apa? Loh kok enggak? Asnah. Udah nampak Bang Dio? Nampak? Enggak ada di sini. Enggak Udah muncul. turun ya. Dia aku muncul. Turun ya. ya aku muncul hitam.
Hitam. Oh iya iya. Bang Glenn ngeri kali lah. Ini aku udah sampai ntar mau masuk dulu. Jadi banyak yang mengaku-ngaku yang kayak gitu. Tapi contohnya nggak usah jauh lah. Sama yang kita laporkan yang si Agatha kan mengaku dari Islam ke murtadin. Waktu dicek memang kafir dari lahir. Mardalena. Jadi banyak pengakuan itu mereka itu karena dalam agama mereka bisa mengaku. Lanjut. Boleh begitu, boleh karena demi dustaku, karena kata dustaku Allah dimuliakan itu kata Paulus. Jadi memang nggak aneh kita Bang Anda, Bang Naga, Bang Dio, Bang Glenn. Kalau hal-hal seperti itu, aduh, udah muak lah aku mah ketemu yang begitu, udah capek. Malu-maluin purba aku bilang. Makanya tadi aku tes tadi gitu loh. Tadinya aku pengen ini nanya lagi, ternyata udah kabur dulu, ya udahlah. Pengen tahu urutan ngambil arwah itu bagaimana, pengen tahu juga gitu. Dia bisa nggak menyampaikannya dengan benar gitu loh. Masa ditanya Bang Faruk, dari mana kau tahu itu Yesus yang benar, kebenaran itu adalah Yesus? Cahaya. Enggak, awalnya cahaya. Hatinya dia bilang, hatinya. Ya. Ketahuan ngikulnya. Halo Kristen kualitas teri semua, aduh parah. Ya kita sapa dulu nih tamu yang baru masuk. Selamat siang Bang Dina atau Kak Dina nih, Bang Arnold atau Bang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arnold dari mana Bang Arnold? Halo siang Bang Arnold. Monitor Bang Arnold. Waduh, mana nih orangnya nih? Bang Aklon turun dia. Bang Aklon, selamat siang. Santai. Pada kepental kenapa nih pada ke ini. Ayo Elizabeth Rosana Munte, Guru Parna naik silahkan. Yang mau naik silahkan ajukan permintaan naik. Oh pada turun. Naga lawan aku. Oke, naik kau. Naik kau Junta. Naik kau. Dari tadi kusuruh naik, nggak mau naik dia. Naik kau, lawan aku, naik kau. Udah dari tadi kusuruh naik, nggak mau naik dia. Naik kau. Si naga pula kau nentang-nentang, naik kau. Biar ku bal-bal kau. Dari tadi udah kusuruh naik, itu naik dia. Ayo lawan lah. Apa yang mau kutanyakan Junta? Oh kalau itu Kaisa itu, kalau itu aku angkat tangan lah itu. Hah? Saudara kita itu bukan ini. Kaisang Junta itu saudara kitanya, itu kita yang dibal-bal itu. Udahlah, tulanglah. Sebentar. Diam kau naga. Diam. Aku kalau dekat sama kau, ku cium kudus kau. Sumpah dari tadi kau ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimnya aku pikir Kristen tadi. Aduh, ya Allah. Kenapa diturunkan tadi wanita tadi? Wanita tadi itu murid-murid saya dulu itu teman-teman. Aduh. Kita bisa melihat karakter misionaris itu seperti itu. Jadi mereka mempelajari dasar-dasar keislaman. Betul. Saya dulu begitu. Dengan Bang Faruk dulu saya begitu juga. Boleh tanya di zaman Facebook. Oh iya. Jadi itu karakter misionaris. Kita harus pahami. Tapi yang lebih lucunya, dia lebih sakti daripada Paulus. Paulus melihat cahaya Yesus, dia buta. Tapi dia melihat cahaya Yesus, dia tenang-tenang saja. Hebat dia kan? Aduh. Ini semanjunta ini marga lagi ini. Ololeku. Oh, pardia do hitalay. Di dia hutat. Beli leku. Oh, beli oras mak. Ololeku. Anggo barbarus dunia. Oh, Nale senari di Medan. Anggo senari tading dia di Depok, Jawa Barat. Oke leku, horas upolo. Kau naga belum kau follow back aku ya? Nah, aku follow lah kalau gitu.
Udah kumpul baik kemarin udah di band Enggak, lagi aku dari dirimu. Kau marah-marah pula lah sama aku. Langsung ke follow daripada aku kena semprot ya kan, langsung ke follow udah. Iya, betul. Geri. Aku kalau junta ini udahlah. Dari tadi dia mendingan typing. aku lari. Dari tadi typing dari bawah, Sinaga lawanku katanya. Tapi Betul, tapi pengen ku baptis dia, pengen ku cium kudus. Habis ku cium kudus, ku baptis dia dengan baptisan ludah. bukan kalau yang tadi gini apa Munawir. Yang tadi itu bukan kawan ini. Kalau kawan ini gua tahu ada lobnya. Oh gitu. Makanya huruf A. Sama, Huruf A. sama itu akunku juga lain agak. Oh. Ya udah kita sapa dulu nih tamu kita nih, Nauli Aritonang. Nauli. Nauli Aritonang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim juga ya. Kita Lai Aritonang. sehat-sehat kita semuanya. Iya, Muslim. Muslim like Aritonang. Iya, ada Ibu Nawir, ini akun saya yang baru, dulu namanya Perlindungan. Oh, Bang Parli. Oh, kaunya tulang. Urip puisi. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lawan lanjut agak banyak konten lah. Udahlah berantem lah. Aku pendengar aja lah. Aku pendengar aja lah. Gak bisa ini. Gak bisa ini. Aku pendengar aja lanjut. Ramai lagi dulu. Gaskan. Bisa ini. Gaskan. Tentang kafir semua di sini masalahnya. Sorry ya, aku nggak ikut-ikutan. Aku dari lahir udah Muslim ya. Aku nggak ikut-ikutan ya. Aku nggak ikut-ikutan ya. Si Duta bilang sama Bang Glenn tuh kafir katanya. Kafir. Itu si Glenn tuh kafir katanya. Aku Udah, nggak ikut-ikutan gaskan. ya. Jangan. Gaskan. Sama si Glenn hati-hati Glenn ngomong. Malu. Huruf A itu bisa Tadi kan- berubah huruf U nanti dibikin dia. Huruf Z bisa jadi huruf X. Bukan berubah. Tadi Jadi kan oten-oten kafir. sekarang udah tahu ya kalau naik si Glenn. Kalau Bang- Hati-hati mulutnya bicara gitu. Kalau Bang Glenn kalau ngomong hati-hati Glenn. Kalau Bang Glenn kalau ngomong ketok palu masalah. Nggak ngelihat di bawah palu itu dia. Tadi si Bukan. Lai Munawir yang naik kan itonya itu. Itonya Iya. pasti sekali. Assalamualaikum. Wow, Lai Munawir. Waalaikumsalam. Aku pikir, makanya, aduh kejebak aku. Harusnya tadi Lai Munawir, Oten, nggak boleh kamu ucapin salam ke orang lain. Iya, aku tadi lupa tadi. Enggak, karena dari awal udah naik langsung salam kan begitu kan. Ya kita sambut lah. Jadi begini. Kita langsung mikirnya Muslim. Jadi begini katanya. teman-teman ya. Jadi begini teman-teman. Itu- Dia ngaku itu memang purba dari suaranya Siantar dia ya. Iya, suaranya Purba dari dia Siantar. lembut. Iya, Tapi jadi purba dari kata-katanya Siantar itu jangan menyakiti. salah kalian teman-teman. Purba dari Siantar itu ada dua. Di Siantar itu ada namanya Purba Simalungun. Dia itu bukan Purba Simalungun. Kalau Purba Simalungun di daerah Pis sana, Pis Pondok Racun, satu lagi Pondok Seng, sampai ke Bahbolon sana itu kebanyakan mayoritas Muslim. Tapi kalau ku cek dia itu Batak Purbatoba. Di situ kenanya dia. Oh, Pak. Dan dia Iya, seorang misionaris. Sudah saya cek itu. Iya. Iya, aku tadi Bayangkan saja, di teman-teman. awal tadi. Udah ketipu di awal. Iya, bayangkan saja lah, dia lebih sakti loh, lebih sakti daripada Paulus dia. Itulah hebatnya dia. Kutanya tadi dia keluarganya dari mana? Dia bukan Bah Bolon, lah Bambongan, makanya saya langsung kamu. Mana ada daerah sana? Ih, mak, kan si gajah kolor di Pargabus, Parbella. Celang dodak. Pargabusi lengkap lek. Waduh, amang junta ini nggak lengkap gitu. Ya Allah, kena aku. Ini sebenarnya junta ini bisa dibilang tulang, bisa dibilang layak aku karena opung boro aku tuh baru cuman junta. Bang Farouk, aku Itu kena. dipunguan aja dah. Turun dulu. Aku dilapor. Aku habis itu aku naik lagi. Aduh, udah dilapor-lapor. Kena anggur asam kau kan? Kena anggur asam. Racun anggur asam kau. Ya Allah. Jadi kadang-kadang Jadi Lai Munawir, Ah, Lai Simbolon kalau di Punguan aja lah manggil tulang. Kalau di sini kita Marlai aja. siap. Jadi hal-hal seperti yang tadi itu sebenarnya aku pribadi ya, mulai dari kurang lebih Facebook itu 4 tahun yang lalu, itu udah sering memang gue temukan gitu loh. Jadi udah nggak aneh kalau aku pribadi gitu. Apalagi di TikTok ini, aduh, udah nggak tahu lah udah berapa banyak udah kita ketemuin aku murtad gitu kan. Ini aneh nih Bang Naga ini, dia moderator minta pula ya, ini naik sendiri lah.
Dia moderator ya kan? Awak mana moderator ya? Jadi itu gitu. Jadi apalagi di kita khususnya seolah-olah orang Batak itu wajib berkeyakinan Kristen. Sementara kalau kita merujuk kepada sejarah, Islamlah terlebih dahulu masuk ke tanah Batak baru Kristen. Itu faktanya. Nah, jadi datang orang-orang Batak muda yang sekarang ini ya kan, sampai aku dibilang dalil lah, apalah inilah itulah ya kan. Gak ada orang Batak Islam katanya gitu. Pengen ku tampar pakai sendal Firaun gak ketemu pula. Oh, oke. Kita stop dulu, Le. Kalau yang apa nih, Munawir kita stop dulu. Ini banyak kali penggemar apa ini Lek Junta. Ini udah iklan dulu lah. Iklan dulu Lek Junta. Iklan dulu Lek Junta. Aduh, banyak kali penggemar diri muda. Iklan dulu. Hajar lah. Nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Tengok nggak ada lawan ya. Nah, Iklan nggak ada lawan ya. Ingat. Tuh. Tuh iklan tuh. Iklan Lek Junta. Iklan Lek Junta. Tengok iklan. Kasih sekali ya. Oke ya, oke kita kasih ya. Kalian rekam. Terus teriak kalian rekam di sini yang berapa ini? 700 penonton kalian rekam. Sudah? Kalian bikin VT ya, kalian rekam ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3:1 Sungai Jordan, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layar sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Protestan Katolik Warnes penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi, tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan asumsi konsep tambalan aspal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Kita kasih paham karena kami gabungan APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya produk gagal. Awalnya kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi kenyataannya nanti ketabok. Viewer di bawah bosan dengan dengerin nasarah kalian ya. Apalagi nasarah yang bonder-bondor, narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau menyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah doktrin dan dogma, mendingan diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum ya. Kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap kau diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolarasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logika plesi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Ingat, narasumber di atas memberikan dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan menghujat, tanpa ajaran sesat. Bang Faruk Sianipar Jaya tersiar, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Mantap kan iklannya kan. Senang kali yang di bawah. Memanglah penggemar udah banyak ini. Ini kita sapa tamu dulu. Iya. Karolinen cocok kali. Sianturi. Karolinen Sianturi. Ya, assalamualaikum semua. Oh, waalaikumsalam. Muslim? Waalaikumsalam. Muslim, Bang Muslim. Oh, saya pikir hotel tadi. Ada yang mau disampaikan yang saudaraku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali aku. Kurasa Bang Junta ini atau Lek Junta ini dulu penyiar radio, bagaimana nih? Di Golgota beliau dulu. Di Golgota. Sekarang kalau dulu saya di ini dulu di Aines Metro ya. Jujur ini. Tapi karena sudah recent, nah sekarang saya tuh menyiarkan langsung dari frekuensi 3,1 Sungai Jordan. Jadi tim-tim kita sekarang sana lagi berusaha mencari fosil-fosil arkeologi peninggalan orang-orang kudus yang bangkit dari kubur. Sampai sekarang belum ketemu sih, tapi kita usahakan dapat ya. Sekian, stay tune.
Sampai sekarang belum ketemu nih ceritanya. Iya. Udah berapa lama? Oke. Gini kan. Jadi Yang lain sendiri kemarin ada mau gini, disampaikan? Lanjut kalau mau Iya, disampaikan. mau cerita aja lah sedikit ya kan. Jadi kemarin pernah ada room yang membahas tentang Bang Zuma. Di tiba-tiba Viti itu berfokus ke Bang Zuma. Terus pas dia live gitu kan. Terus saya tanya, Bang, saya bilang, kalau sekiranya Yesus itu adalah Tuhan, Bang. Jadi kira-kira Adam itu Tuhannya siapa ya, Bang? Apa Yesus? Ya Yesus katanya gitu. Ya, gawat kita nih gue bilang. Kenapa? Kok bisa Bang bilang gitu, Bang? Ada datanya, Bang. Ya yakini aja, Bang, katanya gitu. Wah, gawat, Bang. Kalau kayak gitu, Bang, bahaya kita nanti, Bang. Saya bilang gitu kan. Jadi kalau misalnya Yesus itu adalah Tuhan, Bang, berubah semua cerita kenabian itu, Bang. Saya bilang gitu. Kenapa gitu, Bang? Ya iya, Bang. Contoh, Bang. Musa diturunkan ke apa? Siapa itu? Aduh, Firaun. Bang, Musa diturunkan ke Firaun karena Firaun diakui Tuhan, Bang, sama apanya? Sama pengikutnya. Lah, masa kalau Yesus nanti Musa, turunlah kau dulu bilang sama Firaun, jangan ngaku Tuhan. Terus menghadaplah Musa sama Firaun. Firaun, kau jangan mengaku Tuhan. Siapa yang bilang si Yesus? Alah, Yesus saja pun diakui Tuhan kok sama ini katanya. Kan gawat gitu, Bang, saya bilang gitu. Ayo, yang namanya santai silakan naik, ajukan permintaan. Kalau mau diskusi silakan ke atas. Jangan cuma typing doang. Kalau jadi umat Kristen, jadilah Kristen yang baik, yang cerdas. Jangan cuma modal congor dan modal typing. Begitu kah, Bang Juntak atau Lay Juntak? Masuk, Pak Eko. Mantap. Follower 3 orang, privat akunnya. Oke, ada sampai lagi yang Santuri karena kita mau kosongkan 2 untuk Oten Nah, insyaallah. Itu aja dari salam kenal semua lah. Karena saya ikut cuma jarang mau apa, tiba-tiba adalah pengen coba naik, mana tahu diterima. Insyaallah gitu. nanti ada pokok sampai di sini insyaallah. Pas kita ada room nanti kita yang diskusi santai, kita waktu nggak naik Oten, kita sini ngobrol-ngobrol santai. Ada waktu ngobrol-ngobrol santainya Le ya. Le, tunggu dulu. Usiamu berapa, Le, sekarang? 36 Le. 36. Jadi gini, Le belajar dulu, enggak apa-apa. Belajar kadang naik, kadang di bawah. Karena gini, Le Sinaga ini kan sudah over limit ini, mau dimuseumkan. Jadi bisa nanti gantinya. Belajar aja terus. Siap. Mantap. Betul itu. Ini saya udah expired, udah mau kepala 5. Jadi nanti ada ganti saya. Pokok belajar dulu Bible tuh, belajar yang Al-Quran itu. Nanti baru situ ganti saya. Jadi buat teman-teman Muslim yang ada di bawah juga nggak apa-apa, belajar terus dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi generasi kedepannya gitu. Betul sekali. Jangan cuma mengandalkan yang lainnya. Kalau bisa kita harus mampu membela akidah kita sebagai umat Muslim, menjadi garda terdepan untuk membela agama kita. Masya Allah. Jangan cuma modal penonton, jadi penonton gitu kan. Iya. Saya pun dulu begitu gitu. Dari 4 tahun yang lalu saya lihat di Facebook itu berapa banyak orang kafir itu melakukan penghujatan. Saya mengambil sikap, saya mengambil posisi gitu. Saya mengambil posisi dan mengambil sikap untuk ada di posisi pembela saya sebagai umat Muslim gitu loh. Kalau di Facebook itu kami dengan Bang Faruk itu bangkotnya itu menghina itu. Kami itu markernya. Berapa banyak lu grup-grup debat diskusi di lintas agama di Facebook itu saya masukin itu. Bagi yang cewek, yang cowok, yang di bawah, belajar sajalah, belajar catat nanti apa yang diucapkan, ayat demi ayat, surah demi surah dicatat gitu. Betul. Makna sekarang nih temanya apa nih? Tema ini, oke ini yang asik nih tema ini. Jadi dalami dulu, perdalam ilmu satu tema saja gitu, satu konsep atau satu pembahasan. Dalamkan saja itu, jangan yang lain. Nah, misalnya ada pembahasan di room ini yang lain, oke, dicatat aja. Tapi khususnya kalian itu seperti pewarta dari Bukit Golgota juga gitu, menyelidiki semua, catat. Karena kalau yang naik ini yang harus akademis, kompeten gitu loh. Salah kena. Jadi di sini kita ini berdiskusi ada namanya strategi. Ada counter attack, ada yang strikernya, ada yang menyerang, ada yang bertahan, begitu teman-teman ya. Bukan merendahkan ilmu kalian, enggak. Kita tidak pernah merendahkan ilmu kalian. Tapi ya memang di sini ya memang mental juga sih mentalnya. Lanjut yang lain, silakan stay tune. Ini yang sebelah ini, yang sebelah ini yang besarkan. Ya coba bal-bal dulu. Ini kan dia bilang hari besok ada kadonya.
dia mau nyari orang untuk menerima kado, kemana dibawa katanya kadonya. Yang orang sebelah ini yang kadonya ikan goreng Ah. kadonya. kadonya ikan goreng udah ada, sempak sama saya. Coba Lek tanya dulu, suruh buka mute-nya dulu yang sebelah yang udah aku besarkan, Lek. Lanjut, Lek. Tanya lah dulu, tanya. Lagi ini sekarang Sinterklas lagi kena asam urat. Jadi nggak bisa, gimana itu ceritanya? Betul juga ya. Santa Claus itu sekarang udah kena asam urat Santa Claus. Susah sekarang. Main paket Tanggung sekarang jawab, udah Bang over Farouk. limit sekarang. Assalamualaikum, Junta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Glenn, Bang Glenn, untuk kegiatan sumut besok ada nggak nih kegiatan sumut hari mualaf sedunia nih? Nggak ada kayaknya. Sumut nggak ada ya? Aku udah pulang kabar. Sama di Medan Bang Farouk pun nggak ada. Aku udah dari kemarin itu 2 minggu yang lalu menggaungkan sama teman-teman. Kita Yang lagi mau Bang bertemu Farouk. Bang Farouk pada mualaf, ya temu kangen mualaf deh Bang Farouk, kita ketemu gitu loh. Kita lah ketemu Ya, Bang mungkin- Farouk, aku mumpung di Medan ini. Ah, Udah jauh-jauh aku dari Jakarta nih ke Medan nih mau ketemu Bang Farouk ini. yang ada berarti cuma Makassar aja ya? Tempat Bang Jabodetabek. Zuma aja Bang Glenn ya? Enggak, Jabodetabek kemarin aku dapat info dari Jabodetabek ada? Ya, ada dari Bang Goto, Bang Goto. Jabodetabek itu diadakan di apa namanya di Di kebun binatang. Ragunan. Ragunan. Iya. Janganlah bilang kebun binatang ya Bang Naga. Ragunannya lah kita sebut. Di Ragunan tepatnya. Ya buat teman-teman ya, teman-teman Kristen minta tolong Bang Farouk apa sampai saat ini masih minta tolong. Ya Bang Farouk udah siapkan kado ini untuk yang ulang tahun besok. Kemana nih diantar? Bang Farouk ingin ketemu langsung sama yang ulang tahun. Gimana caranya ini? Bang Farouk nggak mau kadonya pakai perantara atau calo ya, nanti nggak nyampe. Bang Farouk pengennya langsung disampaikan kepada yang berulang tahun. Yang kenal sampai ulang tahun besok silakan naik. Kalau diantara kalian gak ada yang berani naik, berarti kalian juga nggak kenal sama yang ulang tahun. Kenapa kalian rayakan besok ulang tahunnya gitu loh? Sama aja Anda sama kami, nggak kenal juga yang ulang tahun besok. Apa dia mulai? Ikan goreng. Ikan goreng. Oh, ikan Aku goreng. pun sama Enak lah juga kalau itu. Tapi gitu. aku beda pula itu. Apa itu? Aku udah beli sih 2. Jadi cuman itulah nggak bisa nyampe juga Le karena paten pula hadiahku alat cukur elektrik. Aku kolor udah aku beli. Supaya dia nggak minjam-minjam gitu maksudku, kan selalu minjam dia alat Iya, cukur iya. gitu maksudnya. Aku gimana lah Le ya? Itulah mampuku kasihkan goreng untuk ulang tahun ini kan. Nah, kalau Bang Itu Glenn, paten kali Le. Bang Glenn mau ngasih apa nih? Itu Bang pun Glenn? aku paten kali nabung itu, Le. Bud. Paten Nabung itu udah aku bagus tiap bulan itu. 2000 gajiku 2000 biar bisa beli ikan Paten, goreng itu udah. kasih kado. Waduh, udah pakai hikmat kok itu, udah pakai hikmat. Yang penting sambalnya andaliman, cukup udah, mantap. Coba aku kasih lomo-lomo sama tanggo-tanggo. Kali. Itu kalau andaliman enaknya pakai arsik lah itu lah. Kan arsik lah jatuhnya. Bukan, yang enak itu dulu ya, yang enak itu lomo-lomo sama namargota. Wih, mantap kali itu. Ya aku tambah lah tasak telur di karo lah, tasak telur aku kasih. Andaliman tuh enaknya pakai itu ikan arsik kayaknya enaknya. Kalau aku pribadi ya. Oke ya. Ya, itu kursi jam ada yang saya simpan 2 yang nggak berani naik menyampaikan hari ulang tahunnya. Berarti kalian dale tidak tahu martorumo orang ulang tahun, kalian tidak kalian kasih tahu. Ingat itu. Yang bagi tidak berani naik itu dale dan tidak tahu martarumbo dan tidak tahu hari ulang tahunnya. Padahal kursi udah 2 saya simpankan. Lanjut. Ayo. Ini. Boleh, Jadi gini ya. kadonya madu boleh yang mau kasih kado madu silakan. Aku Order ya nitip lah. madunya Saya mau ya. menyindir yang namanya, saya mau menyindir namanya yang Kristen ya. Sebenarnya yang Kristen ini yang dalih sebenarnya, biar tahu. Fix 1 juta% Kristen ini adalah dalih. Kenapa bilang? Di awal yang namanya anut agama parmalim, 1 dilarang yang namanya memotong babi. Tidak ada babi dulu. Betul. Wajib memotong horbo ya. Betul. 1 lagi, untuk majelis pemakaman dilarang membawa yang macam-macam atribut, harus memakai kain. Sekarang beda kan, pakai tuxedo, jas, tali pinggang Hermes, sepatu beda sebelah kan begitu. Iya, betul. Nah. Dulu kain putih ya, Le ya.
Wajib itu kalau kain permalim putih. Kalau itu baru namanya bata asli itu. Ya, Sedangkan sama kayak permalim dulu saya permalim beribadah memakai kain putih semua dan ya, sama dan kayak rambut harus ditutup. kalau kita lihat kalau di Mekah atau di Ka'bah itu kan kayak gitu juga kan, gitu pakai itu kan, kurang lebih hampir sama cara gaya Wajib. pakainya kan begitu. Iya, Gaya satu pakainya lagi, tetap sama. satu lagi mereka permalim diharamkan untuk berbicara ataupun menghujat dan menghina. Betul. Permalim. Kalau mau dibilang bata asli ya, Betul. bata asli itu ya permalim. Tapi ya beginilah sikap mereka. Dikatakannya lah kita yang muslim ini dalih, padahal mereka lah aslinya dalih. Nah itu sering Jelas dengan mereka. aku ini kan aku sering sampaikan ke teman-teman di komal-komal begitu ya. Jadi kalau kita merujuk kepada sejarah, mana sih duluan Islam apa Kristen masuk ke tanah Batak atau di daerah Batak ini? Nah kita melihat sejarah, ternyata kalau menurut penelusuran aku pribadi, nah kebetulan aku punya kampung itu di Barus, di Barus itu terletak bagian Tapanuli Tengah Sumatera Utara sana kan, Sibolga ke sana lah gitu. Oh, dekat itu. Nah, kebetulan di situ ada salah satu makam sahabat Nabi yang bernama yang familiar disebut dengan Syekh Mahmud. Nah, kita merujuk dilihat di situ daripada yang di batu nisan ya, kan biasa lah ya, pasti ada dong tanggal lahir dan tanggal atau tanggal tahun lahir sama wafat ya. Nah, di situ lihat kita masuk ke sejarah versi Kristen. Ternyata di situ Islamlah terlebih dahulu masuk ke tanah Batak, baru Kristen. Nah, Iya, ini sering aku betul. Tapi gini, dengan alasan orang. Tapi gini, nggak usah kita ke Islam dulu, nggak usah kita masuk agama yang dibawa oleh yang namanya kiai, buya ataupun yang dari bangsa Arab ataupun dari bangsa ini Romawi. yang Jadi gini, sahabat Nabi. Langsung ini sahabat Nabi. iya sahabat Nabi, tahu saya itu asli itu. Tapi begini, contoh yang saya bilang mereka ini dalih aja satu ingat garis bawah yang di bawah ya. Kalau memasuki yang namanya Balai Pasogit ya di Huta Tinggi, wajib berwudu, mensucikan diri dan tidak boleh memakai sendal. Sekarang kita tengok mereka, siapa yang dalih? Ya mereka lah. Ada Fix kan saya bilang 1.000.000%. Betul. Udah. Ada satu cerita Leku. Kebetulan orang China saya mualaf, ini lupa aku nama akunnya itu. Sempat aku tanya beliau. Nah, yang membuat dia mualaf itu satu pertanyaan buat dia adalah kenapa masuk ibadah suci menggunakan sepatu, sementara ketika dia masuk ke rumahnya membuka alas kaki atau sepatu mau sendal. Nah dia berpikir kalau aku injak jatuh ke di jalan gitu lantas masuk ke dalam gitu, ini kan udah nggak bisa dibilang rumah ibadah gitu kan, udah nggak layak gitu loh. Nah itu gitu loh. Sementara masuk ke rumahnya pakai alas sendal nggak pakai alas kaki kan begitu. Akhirnya dia dari situ belajar dan akhirnya dipelajari dan alhamdulillah ya udah mualaf, udah lama beliau itu orang China itu beliau itu. Lain hal dengan Bang Faruk nih, kalau Bang Faruk ini ceritanya karena lagu dia nih. Bukan. Kalau soal dalih, jangan dalih juga ini Faruk ini dalih juga. Lagu. Aku dapat hidayah itu bukan karena lagu. Waktu itu ceritanya begitu. Enggak, jauh jaraknya. Aku dengar Iya, sebelum adatnya jauh jarak. Dan gini Bang Faruk ya, Bang Faruk dan teman-teman ya, kalau kita merujuk yang namanya kalian itu melupakan yang namanya adat Batak, macam lah itu kan, menangislah leluhur kita itu. Halo, dari Singamangaraja 1 sampai Singamaraja sekian yang ada di mata uang, coba hitung berapa istrinya. Mati orang tuh tak berkutik. Iya. Jadi jangan. Aku ini mantan permalim. Setelah mantan permalim masuk ke Katolik. Nah, habis itu, tahulah Bang Faruk kayak mana sejarah kami di Facebook. Martir penghujat. Aku sampaikan aja. Capek udah kami guys, capek. Aku lucu. Mana ada kami lari keluar negeri? Nggak ada lari keluar negeri. Mana ada dulu Ham? Tidak suka Bali. Gas, rek. Sarah belum punya anak. Sarah menyarankan Abraham untuk tidur dengan Hagar, pembantunya agar hamil dan memberi mereka anak. Ini dia sendiri yang minta, istilahnya dia sendiri yang mengakad. Kemudian yang ketiga, Sarah cemburu ketika Hagar hamil. Begitu hamil dia cemburu. Aduh, ini perempuan. Yang keempat, Sarah menghasut Abraham untuk mengusir Hagar.
dan Ismail sehingga mereka tinggal di hutan belantara. Wow, wow, wow. Pak Pendeta. Kalau dia nggak percaya, aku tampilkan data biar dia malu 7 turunan. Pada waktu itu, ya, sabar. 2:19, 21:19. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Oh, ini sedang bermain ini. 21 ayat 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu. Katanya tadi Hagar menghasut Abraham agar ingin menguasai segalanya. Di sini ternyata Sarah lah yang menghasut Abraham agar mengusir Hagar perempuan itu berserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ini kecemburuan ini. Di mana? Kejadian 21 tadi, nomor 8, nomor 11, nomor berapa itu? Ya, Kejadian 21, nomor 8 sampai 11 ya, sampai 12, sampai 20 lah begitu. Ya, banyak. Gimana?